Proses evakuasi warga negara Indonesia di Iran, kita akan bertanya kepada salah satu warga negara Indonesia, Saida, yang saat ini sudah berada di Baku, Azerbaijan. Mbak Saida, selamat malam waktu Indonesia. Apa kabar? Selamat sore waktu Baku, Azerbaijan. Alhamdulillah sehat. Bagaimana apa kabar, Mbak? Luar biasa, kabar saya juga baik dan saya senang melihat Mbak Saida juga sehat-sehat di sana. Selama 16 jam perjalanan ke Azerbaijan, cukup lelah ya Mbak? Lumayan, cukup lelah sekali, cukup melelahkan. Tapi tetap sehat, yang penting begitu Mbak Saida. Kira-kira di mana tepatnya lokasi Mbak Saida sekarang? Bagaimana kondisi 97 WNI di sana? Alhamdulillah, saya sekarang di Baku, kemudian WNI juga 97 ini ada di hotel di Baku, Azerbaijan. Nanti katanya Senin akan kembali ke Indonesia ya? Insya Allah, karena kan sekarang ada kloter per kloter ya. Kemungkinan nanti malam ini diberi tahu, kemudian kan masih pendataan, terus besok mungkin ada dari jam 5, jam berapa, ada per kloter. Nanti insya Allah Senin atau malam atau Selasa mungkin sudah sampai di Indonesia insya Allah. Oh, besok itu pun atau hari Senin pun itu per kloter ya? Nggak berbarengan, maksudnya tuh gimana Mbak Syeda? Iya. Oke. Jadi gini, karena kan harga tiket itu lumayan kan, menurut informasi dari kamu sendiri gitu kan. Terus jadi misalnya besok itu diterbangkan jam 5, kemudian juga kan akses terbatas, tidak bisa semuanya langsung berbarengan pulang. Jadi jam 5 ada pemberangkatan ke Indonesia, kemudian juga ada misalnya jam 8, kemudian jam 9, kemudian misalnya jam 11, jam berapa, seperti itu. Mungkin ada besoknya lagi, sampai semuanya di 7 itu dievakuasi. Oke, dan seluruh WNI yang dan seluruh WNI yang bersama-sama dengan Mbak Syeda saat ini semua bersiap untuk pulang dan keadaan mereka juga sehat-sehat ya Mbak? Iya, alhamdulillah sehat. Mungkin ada pas kemarin kami di perbatasan itu ada beberapa yang tertahan karena kan ada yang bawa bayi, kemudian bayinya itu belum ada paspor gitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai di perbatasan, karena kan ada di Astara itu ya, Astara perbatasan Iran dan Azerbaijan. Itu lumayan nunggunya sampai 16 jam tadi. Mbak Syeda, mungkin bisa diceritakan waktu pertama ada serangan di Teheran sebelum Mbak Syeda dievakuasi ke Baku. Apa yang terjadi di sana? Apakah memang sangat menggemparkan sehingga membuat Mbak Syeda ini memilih untuk ikut dalam proses evakuasi di gelombang pertama? Ya, karena memang Teheran itu kan memang kapitalnya, ibu kota. Sedangkan kota-kota lain itu seperti Qum, seperti misalnya Mashhad itu tidak terlalu luas atau misalnya serangan-serangannya. Tapi kalau di Teheran itu banyak sekali ledakan-ledakan dari pagi, malam, kemudian juga yang paling banyak itu di malam hari sih. Tidak seperti misalnya di kota Qum, mereka mungkin jauh gitu kan dari sekitar 2 jam dari Teheran, jadi nggak terlalu banyak ledakannya. Kalau di Teheran sendiri banyak, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk evakuasi. Saya ke Teheran itu, maksudnya di Teheran itu saya ke KBRI dari hari Kamis, kemudian itu pendataan segala macam, terus setelah itu dibantu sama KBRI juga untuk jam 7 pagi hari Jumat itu kan sempat nggak ada internet. Hari Kamis itu nggak ada internet, Jumat nggak ada internet. Kemudian saya dari Teheran ke arah utara, ke arah Kastin, ke arah Arash, terus menuju ke sana. Perjalanan sekitar itu sebenarnya kalau normal tidak berjam-jam seperti itu, tapi karena memang banyak sekali pemeriksaan di polisi itu, pemeriksaan lagi, hampir menuju, alhamdulillah menuju Astara. Kemudian juga di sana masih dicek lagi, bahkan sampai malam karena ada warga negara Cina di sana ya. Terus sudah gitu selesai, warga negara Cina sudah selesai keluar, kemudian Indonesia, kemudian di perbatasan itu masih dicek lagi. Terus alhamdulillahnya KBRI juga sangat membantu, di sana juga sangat melayani, mengarahkan, kemudian sampai hotel pun ada Pak Duta Besar terpilih ya, Pak Roliansyah itu juga ikut membantu. Kami dijemput sama Pak Roli, Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Terus sampai hari ini kami sedang istirahat. Insya Allah mungkin besok
ada penerbangan. Ya, dan Mbak Syaida tidak sabar akan segera bertemu dengan keluarga ya, Mbak? Iya, alhamdulillah Nah, bertemu dengan karena keluarga. pasti Ya, saya yakin Mbak Syaida ingin memberikan kabar kepada keluarga, maka dengan itu kita juga terhubung dengan adik Mbak Syaida yang berada di Bogor, Jawa Barat, ada Mas Abu Bakar. Mas Abu, selamat malam. Selamat malam. Satu frame sama kakaknya Mbak Syaida. Bahagia, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas respon keluarga ketika mengetahui ada konflik Iran dengan Israel yang semakin memanas? Pertama kali mengetahui adanya tensi yang cukup panas di sana. Apakah Mas Abu, keluarga maupun ibunda orang tua begitu sempat begitu gelisah dengan kondisi Mbak Syaida? Iya, tentu saja mereka sangat gelisah ya, terutama ibu saya sendiri dan juga kakak-kakak saya, bahkan saya sendiri pun merasa sangat gelisah ketika dengar kabar konflik seperti itu ya. Iya, dan saat gelisah apa respon dari orang tua? Karena saya sempat dengar ibu juga sempat drop ya, Mas? Iya, ibu sempat drop apa ya? Karena kan dia tuh ibu saya orangnya kalau sedih jarang ditunjukin gitu di depan anak-anaknya, di depan saudara-saudara gitu. Dan tiba-tiba kemarin tuh ngedrop sendiri, keadaannya mulai agak parah ya, meriang dan sebagainya. Dan sekarang ketika mengetahui kakak Mas Abu akan segera pulang ke Indonesia, situasi beliau sudah membaik? Sudah membaik dan better lah. Alhamdulillah kalau begitu. Mas, waktu kejadian kira-kira karena tadi Mas Abu menceritakan sempat panik begitu ya, sangat mengkhawatirkan sang kakak. Apakah sempat mencoba berkomunikasi dengan pihak Kemenlu atau mungkin ingin segera begitu Mbak Syaida bisa pulang ke tanah air? Iya, semua keluarga saya ya itu sangat ingin sekali cepat-cepat pulang dari Iran karena takut terjadi suatu hal yang tidak ingin terjadi gitu. Nah, karena ada kakak saya yang pertama itu Mas Daud ya, dia sampai minta ke beberapa teman ya untuk memulangkan Syaida. Saya ke Mbak Syaida kalau begitu. Mbak Syaida kan satu dari 97 orang yang memilih untuk pulang dan mau dievakuasi ke Indonesia begitu. Tapi yang kami ketahui juga bahwa kemarin laporan dari Kemenlu juga banyak juga warga negara Indonesia yang memilih untuk tidak pulang dengan alasan situasi aman di sana. Tapi mungkin Mbak Syaida punya keterangan informasi hasil percakapan dengan mereka. Apa alasan terbesar mereka tidak pulang? Padahal yang kita tahu adalah eskalasi semakin memanas. Apalagi sekarang Amerika Serikat sudah ikut campur dalam perang ini. Banyak ya, itu apa namanya, teman-teman kenapa tidak memilih untuk dievakuasi, karena pertama itu di Qom sendiri itu aman, yang tadi saya sampaikan itu ledakannya itu tidak separah di Tehran. Di Tehran itu dari mungkin pagi di jam 3 sore, kemudian malam jam 12, jam 2 itu pasti selalu ada ledakan gitu kan. Nah, di Qom sendiri itu tidak ada ledakan, mungkin ada satu dan itu pun tidak terlalu terdengar, bahkan aman. Mungkin itu adalah salah satu yang membuat mereka untuk evakuasi seperti itu, karena memang di sana masih aman gitu. Terus keduanya juga mungkin ada yang masih hamil, teman saya ada yang masih hamil itu 8 bulan, mungkin untuk susah untuk apa namanya untuk melakukan persalinan di sini. Misalnya untuk pergi ke pesawat pun agak susah. Iya. Yang saya tahu. Dan yang lainnya itu adalah apa namanya, sebentar lagi kan mau selesai nih, tinggal nunggu ijazah. Terus karena harus nunggu ijazah itu makanya untuk mereka itu memutuskan untuk tetap stay di Iran agak lumayan sulit ya, yang saya tahu. Itu beberapa contoh apa namanya proses yang misalnya mereka juga harus berpikir panjang.
Iya, Seperti iya. seperti itu sih. Selain memang alasan merasa di sana aman, tapi ternyata ada kendala masing-masing orang individu begitu ya, supaya tetap memilih berada di sana. Mbak Saida, sekarang kan saya rasa Mbak Saida merasa lega akan segera pulang. Sebelumnya pasti sempat panik ya, karena jauh dari keluarga ya? Panik, pasti Oh, oke. panik ya, karena kan memang saya di sini sendiri. Tahu Iya, biasanya memang dari dulu pas masa Amin itu tidak seramai ini gitu. Masa Amin itu oke. juga ada pernah berapa kali, Mm-mm. itu nggak separah yang sekarang gitu. Mhm. Akhirnya Oh, saya memilih untuk iya. Dan karena kemarin sempat panik, tapi sekarang sudah satu layar dengan sang adik, begitu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada adik, Mas Abu. iya. Alhamdulillah sih saya selalu menyampaikan kepada keluarga saya sendiri pun tidak harus maksudnya panik, tetap tenang, tetap jaga kondisi kesehatan. Saya pun seperti itu. Jadi karena kan kalau kita panik nanti akan ngedrop gitu kan. Jadi tetap tenang, tetap waspada, itu aja sih. Terus juga terima kasih juga untuk KRI, Kemlu juga, terus kemudian atas pertahanan itu sangat membantu, itu kemana-mana pun sampai ditungguin sampai harus masuk baru mereka akhirnya pergi lagi gitu. Iya. Mas Insya Abu, Allah. Mas Abu Ya. ada yang ingin disampaikan kepada kakak sebelum nanti kangen-kangenan di Bogor? Ya mungkin cuma nanyain kabar ya, gimana situasinya sekarang kan udah lumayan membaik dan kami pun sering saling berinteraksi di WhatsApp ya. Jadi setiap waktu kita membagi kabar gitu. Ya mungkin tidak ada ya kalau di sini ya. Sudah semua soalnya. Iya, ya. Memang kalau relasi kakak adik begitu ya. Terima kasih Mbak Saida, terima kasih Mas Abu telah bercerita di Kompas Malam. Mbak Saida, semoga selamat sampai Indonesia, bertemu kangen dengan keluarga. Ibu sudah sangat rindu dengan Anda. Terima kasih sekali lagi Mbak Saida, Mas Abu, selamat malam.